Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Kita berdoa ibu-ibu di hari Jumat, di mana hari Jumat ini hari ketika kita berdoa, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di sini kelak bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Semoga kita semuanya yang hadir di sini sebelum Allah wafatkan kita diberikan kesempatan untuk berkunjung ke Masjid Nabawi. Semoga kita yang hadir semua di sini diberikan ketulusan, diberikan kelapangan, diberikan keistiqomahan untuk melanjutkan apa-apa yang telah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kelak ketika datang hari kematian kepada kita, kita diwafatkan di kota Nabi, yakni kota Madinah An-Nabawiyah. Amin, Allahumma amin. Jadi mumpung hari Jumat, perbanyak berdoa. Boleh ustazah kita berdoa, ya Allah wafatkan saya walaupun saya lahir di Keloran ya Allah, tapi tolong wafatkan saya di kota Nabi di Madinah. Boleh. Ya. Yang enggak boleh ibu-ibu doa begini. Ibu-ibu hari Jumat, mumpung hari Jumat kata ustazah tadi banyak berdoa. Ya Allah wafatkan saya hari ini. Itu enggak boleh. Wafatkan saya 1 jam lagi. Itu yang enggak boleh. Minta dipercepat itu enggak boleh. Tapi kalau minta memilih tempat itu boleh. Kenapa saya tekankan ibu-ibu kalau kita berdoa minta diwafatkan di kota Nabi di Madinah? Karena orang-orang yang meninggal di kota Nabi diwafatkan di sana oleh Allah, maka kelak di akhirat nanti orang ini mendapatkan jaminan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengen apa pengen, Bu? Pengen banget. Ada kisah, ini kisah nyata. Insya Allah kisah-kisah yang saya kemukakan adalah kisah-kisah yang pernah saya alami. Ada kisah di tahun 2000, saya lupa tahunnya, tapi ini kejadian nyata. Waktu itu saya dan suami diminta untuk membimbing umroh. Ketika itu ada jamaah, salah satu jamaah. Beliau dulu adalah dosen di salah satu universitas di Yogyakarta. Ini kisah nyata, Bu. Dan ketika itu sebelum berangkat umroh, beliau itu sakit, opnam di rumah sakit. Ketika sudah mendekati pemberangkatan, beliau berkata kepada istri dan anaknya. Kata beliau, Bu, Bapak sudah daftarkan ibu dan anak sulung beliau untuk berangkat umroh. Dan itu kejutan. Istrinya yang bercerita kepada saya. Ibunya sedih beserta sedih campur senang. Maksudnya sedihnya tuh suaminya masih opnam gitu lah. Tapi senangnya sudah didaftarkan umrah. Maka ketika itu dokter belum mengizinkan. Bapaknya berdoa sama Allah, ya Allah saya pengen berangkat, sudah rindu ya Allah. Masya Allah Bu, walaupun berangkat dengan kursi roda, ya dicek seluruh tubuhnya beliau, alhamdulillah dapat rekomendasi dari dokter sempat boleh berangkat umrah. Ibu tahu, waktu di pesawat kami karena kami pembimbing, jadi kami juga punya tanggung jawab. Ya. Kami waktu itu mengomunikasikan ini dengan para kru pesawat bahwa Bapak ini kondisinya seperti ini. Dan beliau ketika di Madinah, ya karena memang dari awal sudah pakai kursi roda, beliau dituntun oleh anak beliau yang sudah besar laki-laki. Ya. Dan ibu tahu, 2 hari di Madinah, 2 hari Allah sampaikan tuh ke Madinah. 2 hari di sana, Bu. Belum umrah, belum. Karena waktu itu kami dari Indonesia langsung landing Madinah. Langsung turun ke Madinah.
Tidak kemana-mana. Tidak kan kalau zaman sekarang ada umroh ke Malaysia dulu, ke Singapura dulu, macam-macam ya. Ini langsung ke Madinah. Ibu tahu 2 hari di kota Madinah. Malam-malam. Ya itulah kalau Allah sudah mengatur ya. Malam-malam saya dan suami waktu itu baru saja pulang dari jamuan, diundang oleh salah satu syekh, yaitu Syekh Ibrahim Ruhaili, ke rumah beliau. Jadi asya, kalau bahasa orang Arab tuh asya tuh makan malam ya. Kami baru sampai hotel, Allah tunjukkan suami saya untuk melihat grup. Kala itu saya masih ingat, orang-orang sudah pada tidur. Suami saya buka grup, ya baru masuk kamar, saya dan suami masuk kamar, suami saya buka grup, Allah yang tunjukkan gerakan hati suami saya, buka grup jamaah gitu ya. Tiba-tiba istrinya beliau tuh bilang, intinya di situ mohon ada salah satu yang ke kamar ini. Suami saya nafasnya sudah tersenggal-senggal gitu ya. Suami saya bilang, istriku lihat. Saya bilang, Abi, ayo cepat ke kamar sana, bangunkan salah satu mutawif gitu ya. Benar Bu, malam itu malam-malam, kayaknya ada videonya. Malam-malam suami saya dan satu mutawif ke kamar beliau, langsung panggil ambulan, langsung malam itu juga dibawa ke rumah sakit yang dekat dengan kota Madinah ya, dengan Masjid Nabawi. Dan ibu tahu yang terjadi apa setelahnya? Yang terjadi tepat di hari Jumat di kota Nabi, di Masjid Nabawi, akhirnya beliau disalatkan. Ketika itu dokter bilang ke anaknya, karena waktu itu hanya satu yang boleh menemani ya. Ibunya waktu itu, istrinya beliau sama saya ke Raudhah ya. Dapat jadwal ke Raudhah waktu itu. Dokternya bilang gini ke anaknya, "Nak, bapak sudah, maksudnya ayahmu," tapi pakai bahasa Inggris ya, "ayahmu sudah meninggal dunia." Anaknya hanya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ketika itu anaknya belum bilang ke ibunya, belum. Dan saya diberitahu oleh putranya tersebut, ya beliau datang ke suami saya dan ke saya, "Ustadz, baiknya bagaimana ya? Ibu belum umrah gitu ya. Ibu belum umrah. Baiknya saya kabarkan atau enggak? Karena besoknya tuh mau umrah." Akhirnya diputuskan, dimusyawarahkan, dah jangan dulu dikabarkan, nanti setelah umrah aja. Alhamdulillah Bu, ya pengurusan jenazah cepat disolatkan di Masjid Nabawi, solatkan ribuan orang di hari Jumat. Ibu-ibu tahu, orang yang husnul khatimah, mendapatkan husnul khatimah, itu diantaranya diwafatkan oleh Allah di hari Jumat. Maka minta kepada Allah diwafatkan di hari Jumat. Dan ketika itu posisi ibu ini belum tahu kalau suaminya meninggal. Ya, hanya dikabarkan, ayo bapak nggak bisa berangkat umroh Bu, karena belum memungkinkan keadaannya. Sekarang ibu kata, jadi kami waktu itu saya berangkat ke Mekah, tapi ada tim yang tinggal di Madinah yang ngurusin jenazah. Kami waktu itu berangkat ke kota Mekah, ibu itu juga termasuk, istri beliau berangkat, anaknya berangkat. Kami melihat Bu, ketika selesai tawaf, ya anak itu duduk tepat di depan Ka'bah. Kami mengelilingi. Anaknya bilang gini ke ibunya, "Bu, ibu yang ikhlas ya Bu," gitu ya. Ya Allah, saya masih terbayang peristiwa itu. Bapak sudah kembali kepada Allah. Bapak sudah wafat. Kami kira respon istrinya itu akan apa ya? Karena memang usianya nggak sepuh banget gitu ya. Anaknya tuh bilang gini, "Ibu, bapak sudah wafat di Madinah." Ibunya bilang apa coba? Inilah 2 orang yang saleh, yang dekat dengan Allah, akhirnya dua-duanya dikuatkan oleh Allah. Ibunya bilang gini ke anaknya, "Le, alhamdulillah, ibu bersyukur," gitu ya. "Bapakmu ki orang baik Le, bapakmu ki deket sama Allah, bapakmu alhamdulillah diwafatkan di kota Madinah," gitu ya. Masya Allah. Ibunya nerimo. Coba bisa dibayangkan gak Bu? Dua-duanya saling nguatin. Terus ibunya bilang, "Saya dengar waktu itu, Le, bapakmu udah gak ada Le, sibuk apapun kamu tetap doain bapakmu Le," gitu ya. Allah, itu nasihat yang di depan Ka'bah gitu ya. Akhirnya apa? Kita yang di sekelilingnya pada nangis ya. Ya Allah, kok ada 2 orang dikuatkan sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah waktu setelah selesai ibunya sa'i, selesai semua umrah, sudah tahallul, ibunya dibalikkan lagi ke Madinah. Istrinya tuh dibalikkan ke Madinah dengan kereta cepat. Alhamdulillah masih, karena kan waktu itu harus ngurus-ngurus tentang, jadi ternyata nggak mudah kalau ada jamaah umrah meninggal nggak langsung dikubur, harus ada proses surat menyurat ya. Alhamdulillah terkejar, masya Allah. Dan itu
Akhirnya Bu, saya penasaran. Waktu itu saya bilang gini, ya Allah, waktu masih di sana, ya Allah, kiranya amal solih apa yang dilakukan oleh Bapak ini ya Allah, sampai Engkau menghadiahkan di penghujung hidupnya itu akhir hidup yang baik. Bayangkan Bu, bukan hanya husnul khotimah loh, meninggal di hari Jumat di kota Nabi. Masya Allah. Suatu hari saya dan suami ada jadwal mengisi di Magelang. Beliau orang Magelang. Saya sowan, ya berkunjung, bukan bersilaturahim Bu. Karena yang namanya silaturahim itu kalau saya mengunjungi ibu saya, kalau saya mengunjungi bule saya, kalau saya mengunjungi Pak D saya, yang ada alur kekerabatan itu silaturahim. Tapi kalau tidak ada alur kekerabatan namanya berkunjung. Ya, kami berkunjung ke rumah beliau, kami ngobrol, akhirnya doa saya Allah ijabah. Waktu itu saya pengen tahu aja amal solih apa sih, kok sampai Allah wafatkan dalam keadaan yang sangat bagus. Ibu itu bilang gini ke saya, suamiku itu, Ustadz tahu nggak Tat? Itu di rumah saya itu deket ada masjid, ada kayak tempat sholat lah. Dibilang masjid juga nggak begitu besar, dibilang musola nggak tahu, intinya tempat untuk sholat. Tapi warga situ sholat di situ. Kata ibunya bilang gini, suami saya tuh kalau sebelum subuh, bayangin Ibu, sebelum subuh sudah datang ke masjid itu, ya. Sebelum orang-orang datang, dan beliau tuh kalau subuh biasanya mengumandangkan azan di masjid itu. Masjidnya nggak jauh dari rumah. Sampai ketika beliau opnam di rumah sakit, beliau bilang ke anaknya, "Nak, Bapak belum bisa azan lagi di masjid dekat rumah. Tolong kamu azan." Alhamdulillah karena anaknya dipondokkan, alhamdulillah anaknya bisa azan. Inilah yang disebut dengan amal jariah. Sekarang bapak itu sudah nggak ada. Bapak itu nggak ada, udah dikubur. Tapi anaknya yang melanjutkan kebaikan bapak tersebut. Setiap kali anaknya mengumandangkan azan, dapat transferan pahala bapaknya. Masya Allah. Dan terjawablah pertanyaan saya selama ini. Oh, ternyata yang membawa husnul khotimah adalah ketika seseorang sholat di awal waktu. Jadi ibu-ibu, pesan saya, semoga kita semuanya diberikan kemudahan terutama untuk sholat subuh, sholat di awal waktu. Suami kita semoga diberikan kemudahan ketika sholat subuh, sholatnya di masjid, sholatnya awal waktu. Karena laki-laki itu sholatnya di masjid. Masya Allah. Dan itu yang menjadi apa ya? Ini ada Bu Ola siapa ini? Nah, beliau yang menjadi saksi. Ya, beliau ikut. Ya, Masya Allah. Ini beliau ikut dulu ya waktu itu ya, Masya Allah. Dan saya sempat tuh Bu, berkunjung ke Magelang, ke rumahnya ibu ini, Masya Allah. Dan ini beliau dulu umrah bareng sama kami, Masya Allah. Dan Masya Allah ya, akhirnya apa ibu-ibu? Akhirnya inilah rahasia sebuah amalan di mana kita tidak pernah tahu amal sholih mana yang akan Allah hantarkan kita untuk menggapai husnul khatimah. Jadi ayo bareng-bareng ibu-ibu, jangan pernah mengecilkan sebuah amal sholih walaupun itu kecil menurut kita. Ibu-ibu punya rumah dekat jalan nih, misalnya dekat jalan raya. Ibu-ibu bikin proyek akhirat, pagi-pagi siapkan air minum, siapkan roti, taruh di situ. Ya, siapkan meja, tulis, silahkan ambil bagi yang membutuhkan atau silahkan ambil secukupnya. Tiap hari modal 10.000, belikan roti, belikan air minum. Tapi itu tiap hari ibu-ibu. Bisa jadi ini yang akan menghantarkan kita kepada husnul khatimah. Atau ibu-ibu telepon orang tua kita, yang penting istiqomahnya Bu. Ibu-ibu masih punya orang tua tapi jauh dari orang tua, telepon, video call tiap pagi. Itu rutinitas saya. Kalau saya pagi hari saya cari nomor ibu saya, ya karena ibu saya berada di Jawa Barat, saya video call, ya. Dan itu yang membuat akhirnya orang tua kita senang, orang tua kita bahagia. Lakukan itu setiap hari. Jadi hal-hal yang simple yang ibu-ibu bisa lakukan di setiap hari, terutama di pagi hari, itu adalah sesuatu yang afdal, sesuatu yang utama. Kenapa? Karena pagi hari itu didoakan oleh Rasulullah SAW.
Apa doanya Rasulullah? Allahumma barik lana Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di waktu pagi. Atau misalnya ibu-ibu pagi nih habis sholat, ini pesan saya ya ibu-ibu, mumpung kita di bulan Rajab. Kita sekarang ini berada di bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan yang Allah muliakan. Setiap kita beramal soleh dilipat gandakan. Ibu-ibu, coba saya mau cek dulu sebentar. Ibu-ibu, tolong acungkan tangan yang kalau pagi hari sudah nggak ada aktivitas menyiapkan perbekalan anak sekolah. Cung, saya masih ada. Yang sudah nggak ada aktivitas menyiapkan bekal anak sekolah. Anak-anaknya sudah pada mandiri, sudah pada dewasa. 1, 2, 3, 4, 5. Simba masih sibuk. Simba kalau pagi nyiapin perbekalan nggih sinten nggih? Sampun nggih? Pun bebas nggih? Pun, Masya Allah. Oh cucu, lah ibunya kemana kok neneknya yang nyiapin? Ibunya kerja, ya Allah. Nih, anak-anak muda, saya berpesan. Ibu-ibu yang masih muda di sini, Mahmud, saya berpesan. Gini, saya jadi sedih ya kalau dengar ada nenek yang masih ngurusin cucunya. Gini, saudaraku, jangan pernah bebankan orang tua kita dengan urusan anak-anak kita. Cukup mereka mengurusi kita sampai kita punya anak. Ya, biarkan orang tua kita menyibukkan waktunya untuk menyiapkan bekal. Saya sedih Bu, kalau ada orang sudah sepuh masih dititipi cucu. Ya betul, ibunya entah kemana. Padahal besok yang ditanya di akhirat bukan panjenengan, ibunya yang ditanya. Jadi kalau bisa nih kita tuh nggak usah ngerepotin orang tua. Orang tua itu sejatinya pengennya namanya orang tua ya. Pengennya apa? Pengennya nggak mau direpotin. Tapi yo kadang kasihan yang namanya orang tua. Lihat anaknya kerja pagi-pagi, cucunya nggak ada yang ngasih makan, ya nggih mboten Bu. Nggih. Siapa kalau bukan neneknya yang ngasih makan? Jadi kita mulai yang masih mama-mama muda punya cita-cita, yang belum menikah juga harus punya cita-cita. Besok kalau saya menikah saya nggak mau ngerepotin ibu saya. Sudah, anakku anakku. Ya, biarkan ibu saya, maksudnya bukan berarti anaknya nggak boleh diserahkan ke neneknya, tapi ada waktunya bertemu dengan neneknya, tapi nggak usah ngerepotin neneknya. Ya. Apa yang digunakan ibu-ibu? Yang digunakan pagi nih Bu, sholat subuh. Ya, sholat subuh. Habis sholat subuh jangan langsung nyari dunia. Ya, nih saya kasih tipsnya. Gini Bu, kalau pagi hari ibu-ibu bangun tidur, sholat subuh yang keinget pasar, yang keinget dunia, yang keinget dagangan, maka Allah jauhkan dunianya. Tapi kalau ibu-ibu bangun tidur yang keinget akhirat, saya ngaji belum ya, saya zikir pagi belum ya, maka Allah akan ambilkan dunianya, Allah serahkan di depan mata ibu-ibu. Percaya itu, karena yang berjanji Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, barang siapa yang dia bangun tidur yang teringat closingan, orderan gitu ya. Kalau buat mama-mama yang online shop kan itu ya, orderan. Atau yang keingat pasar, pesenan, angkringan, wah gitulah ya. Maka yang ada ya hartanya segitu-gitu aja. Tapi kalau bangun tidur yang keingat akhirat, Allah kasih Bu, dunia itu nggak dicari ngikut. Emang ada Ustazah bisa dunia ngikut? Ada. Saya pernah jumpa dengan seseorang yang dia itu kerjaannya karena memang akhirnya kerjaannya dunia yang ngikutin. Saya penasaran, saya tanya kepada orang tersebut, doanya apa? Ternyata doanya begini Bu, ya Allah, jangan sibukkan hamba untuk mengejar dunia. Ya Allah, datangkan dunia kepada hamba, jadikan dunia yang mengikuti hamba, dan hamba tidak terlalu menginginkan dunia itu. Yang ada dunianya ngejar-ngejar. Ya, Masya Allah. Dan itu terjadi. Maka minta kepada Allah. Berarti kita kerjanya wirid terus Ustazah. Yo nggak begitu juga.
Tetap kita harus seimbang. Nah, pagi hari kenapa saya katakan ibu-ibu jangan dulu sibuk dengan dunia, karena nanti bisa jam 8, jam 9 kalau memungkinkan silahkan. Ya, kalau mau cari dunia silahkan. Ya. Tadi balik lagi ya ibu-ibu, pagi hari apa yang dilakukan? Pagi hari itu sholat subuh, habis sholat subuh zikir. Setelah sholat jangan langsung bangun, zikir dulu, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam, wa minkas salam, gitu ya. Habis zikir setelah sholat, kemudian zikir pagi. Zikir pagi ibu-ibu udah hafal sampun dereng? Sampun zikir pagi ya, dimulai dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Nanti setelah zikir pagi ibu-ibu lihat matahari sudah terbit belum ya? Oh, matahari sebentar lagi terbit. Oh, lanjut baca Quran. Karena nunggu sebentar lagi. Matahari terbit, ibu-ibu jangan sholat dulu, tunggu 10 menit. Setelah 10 menit ibu-ibu sholat 2 rakaat. Ibu-ibu tahu pahalanya apa? Pahalanya ibu-ibu dituliskan oleh Allah pahala umroh sempurna dan sempurna. Coba, ini kaki belum berangkat ke Mekah sudah dituliskan umroh sempurna loh Bu. Memang ada ustazah yang pahalanya umroh nggak sempurna, ada. Contohnya apa? Orang pergi umroh, niatnya dari di Indonesia, saya mau umroh pengen ganti profil. Nanti sampai depan Ka'bah, gitu ya. Nah ini yang mau tak jadikan profil di HP. Ada nggak orang pergi umroh niatnya begitu? Ada. Nah, banyak katanya ya. Bukan saya yang bilang. Saya bilang ada, kata ibu-ibu banyak. Baru ya di Mekah itu, di Madinah itu sibuk foto, jeprat. Dan memang Bu, yang saya jumpai Bu ya, banyak orang foto-foto itu rata-rata orang kita, orang Indonesia. Ya. Foto lagi sampai ada jamaah yang HP-nya penuh. Ya. Penuh apa? Memorinya, karena satu hari itu entah berapa foto yang dia masukkan ke memorinya. Nah, hati-hati. Nanti ada yang namanya riya. Riya itu artinya kita pengen orang lain memuji kita. Nah, itu berarti pahalanya tidak sempurna dapatnya. Terkurangi dengan adanya kita ingin dipuji oleh orang lain. Jadi ternyata gampang ya Bu dapat pahala umroh. Apa tadi? Ibu-ibu harus ngapain tadi? Sholat subuh, zikir, dimelanjutkan zikir pagi, terus sholat ya, sholat duha boleh, sholat 2 rakaat, atau ada juga ulama yang mengatakan sholat syuruk, maka ini mendapatkan pahala umroh sempurna dan sempurna. Baik, semoga apa yang tadi saya sampaikan ibu-ibu bisa amalkan. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.